لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kulli ma'luma minha wa ma nafa'ana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sudah malam kedua kita insyaallah melakukan salat tarawih. Akhirnya sudah masuk Ramadan yang kedua. Ada juga yang sudah melakukannya dengan 3 Ramadan atau 3 tarawih insyaallah. Ini semuanya adalah kembali kepada taufiknya Allah Subhanahu wa taala atau anugerah Allah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah anugerah itu disebabkan karena anugerah Allah kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bersandar. Seperti itu Allah mengajarkan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah seperti disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul barakatin, bulan yang penuh berkah. Syahrun lailuhu diyan, malamnya itu adalah penuh dengan perjuangan atau bangun untuk ibadah. Naharuhu siang, siangnya adalah penuh dengan puasa. Syahrun tatanafasuna fihi, bulan ini adalah bulan kalian semua berkompetisi di dalamnya. Nah, saya akan garis bawahi pada malam ini adalah berkompetisi di dalamnya. Seperti apa umat ini berkompetisi di dalam bulan suci Ramadan? Intinya adalah seluruh kebaikan dilipat gandakan. Satu, kewajiban kita lakukan di bulan suci Ramadan sama dengan seluruh kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Satu, amalan sunnah dikerjakan pada bulan suci Ramadan sama dengan amalan wajib atau fardhu di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang mengherankan pada kita ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati bahwa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sya'ban itu bulanku, tetapi bulan Ramadan itu bulan umatku. Kenyataannya pada bulan suci Ramadan itu ikut berkompetisi. Hatta tatafakkara qadamah, sampai kakinya bengkak. Kemudian i'tikaf 20 pada 20 Ramadan atau masuk 21 sudah i'tikaf. Membangunkan keluarganya. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin. Mengapa demikian? Karena bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan diberikan oleh Allah kepada umat mukmin semuanya untuk menjadi yang terbaik di dalam hidupnya, untuk kehidupan akhiratnya. Inilah yang dimaksud dengan hidup itu penting untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Orang yang tidak hidup tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin minta kepada Allah agar memberi panjang, mendapatkan Ramadan yang terbaik. Sedekah 100 kali lipat di luar Ramadan. Apapun yang kita kerjakan, yang penting kebaikan. Baiklah, bagaimana Nabi
melakukan kompetisi dan para sahabat. Ini yang terjadi. Untuk ini saya akan membaca. Kalau di sini saya ceramah saya membaca. Kenapa? Karena ya ini adalah tempat kita mengkaji. Baik. Sejarah bagaimana Nabi berkompetisi. Dan biasanya kalau kompetisi bulan suci Ramadan, yang paling banyak terhitung sepanjang sejarah adalah kompetisi malam, kompetisi salam. Yang jelas menurut sejarah dan termaktub dalam sejarah syariat Islam, jumlah salam arti tidak ada batasnya. Saya akan ambilkan dari yang saya buka ini supaya saya bukakan dalilnya. Yang paling sedikit orang salam arti itu 8 rakaat. Jumlahnya pada zaman sahabat ada yang sampai 200. Umumnya 20 sampai tambah 3. Ada yang 36 tambah 3. Paling banyak mengatakan di Madinah sampai zamannya Imam Malik yaitu 39 rakaat yang masuk di dalam Al-Quran. Bagaimana kondisi kita umat sekarang ini? Ada yang 8 rakaat kembali, ya tambah di rumah. Ada yang cukup 8 rakaat satu malam. Ya. Yang jelas begini, hadisnya itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sini tidak disebutkan 5 rakaat. Siapa yang mendirikan Ramadan malam dengan penuh keimanan, yaitu dengan amal-amal, wa ihtisaban, perhitungan itu keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Bagaimana sejarahnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang dikerjakan Nabi? Khusus untuk salat tarawih. Nabi datang, kemudian salat sendiri pada malam pertama. Allahu Akbar, salat di depan. 8 rakaat. Tetapi bukan di awal malam. Ya kira-kira ya paruh kedua malam. Yang jam 10 sampai jam 11 selesai jalan subuh dengan bacaan yang sangat panjang, tambah 3 kali. Sahabat di belakang ikut, tidak jamaah, salat sama. Ada yang salat sama, ada yang salat sama. Ini hadisnya riwayat Bukhari, panjang sekali kalau semua bacakan. Ya. Awalnya saja, Inna Nabiya shalla fil masjid fa shalla bi salatihi nasun, summa shalla min al-qabilati fa qasara an-nas. Itu aja saya baca. Ya, panjang sekali kalau saya mau baca. Ringkasannya Nabi salat. Kemudian malam kedua Nabi datang lagi salat. Belum memimpin salat 8 rakaat. Orang semuanya ikut di belakangnya. Disuruh salat dia mengatakan, saya mau salat jamaah saja karena Nabi tidak larang. Dan sudah ada yang jamaah di belakang. Nabi salat sendiri. Malam ketiga sudah banyak terserah bahwa mana ada salat yang dilakukan oleh Nabi. Salat tarawih, ya sudah salat tarawih artinya istirahat. Kalau istirahat saja boleh, apalagi membaca, ya lantunan doa, ya bisa istirahat. Saya jalan-jalan sedikit baru datang. Bisa. Ingat, salatnya Nabi masih bukan di awal malam. Jadi ini awal malam tidak ada ceritanya kalau sama Nabi. Kita jam 10 jam 11. Ya, ini sengaja saya lakukan supaya kita tahu seperti apa yang salat tarawih kita kerjakan. Jadi setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat pada malam kedua, salat seperti itu diikuti lagi oleh orang dengan sendiri-sendiri. Salat Nabi juga sendiri. Kemudian malam ketiga sudah penuh manusia seperti ini. Nabi tidak ada. Pada malam keempat penuh lagi manusia ini. Nabi lagi tidak ada. Pada malam kelima penuh lagi manusia Nabi datang. Ya. Dan mengatakan, kadang-kadang itu masa nafsu. Saya sudah tahu apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya yang melarang saya untuk datang 2 malam ini kan takut kalian itu menghadapi wajib. Seperti itu. Para sahabat ini ahli hukum langsung menangkap. Oh, kalau begitu adalah bahwa kita bebas melakukannya. Dan yang paling penting ada keikhlasan.
Dan kejadian seperti ini terus berlangsung sampai pemerintahan Nabi wafat dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, terus pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Berarti sudah berapa tahun itu? Ya, pemerintahan Abu Bakar 2 tahun, pemerintahan Umar bin Khattab kurang lebih 8 tahun. Kita bisa perhatikan berapa. Kemudian apa yang terjadi? Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Umar berpikir, umat Islam kalau bulan Ramadan salat sendiri-sendiri. Ya, ada yang jamaah, ada yang sendiri. Ada lagi sahabat salat 20 rakaat dilanjutkan di rumah. Itu ada kira-kira yang 8 rakaat ya. Yang 8 rakaat lanjut di rumah itu sama dengan salatnya Abdullah bin Mas'ud, cuma Ibn Mas'ud 20. Kembali lagi di rumah, witir di rumah. Tidak ada di dalilnya. Ya, seperti itu. Nah, Umar bin Khattab berpikir, ini di seluruh buku-buku ini tertulis seperti ini. Umar berpikir, bagaimana kalau ditetapkan satu orang alim dalam ahli Al-Quran, kemudian kita dipimpin oleh dia dan kita semuanya salat di belakangnya. Seluruh sahabat ini adalah murid-muridnya Nabi. Semua itu tidak ada yang protes. Aisyah juga radhiyallahu taala tahu itu tidak protes, kalau begitu kita ikut saja. Mulai pada zaman pemerintah Umar bin Khattab ditetapkanlah satu imam, yaitu seorang sahabat yang sangat fasih melantunkan Al-Quran bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Memimpin salat semuanya ikut dan dilakukan 20 rakaat ditambah 3. Sejak saat itu sampai turun temurun terus dilakukan 20 rakaat. Bagaimana yang 8 rakaat? Iya, 8 rakaat. Ada satu hal yang tidak terjadi pada zaman Nabi yang dilakukan oleh orang semuanya pada zaman Nabi. Apa itu? Yaitu setelah salat Isya langsung salat tarawih. Itu tidak terjadi hanya pada zamannya Umar. Sudah dilakukan. Setelah Isya langsung ditarawih. Di Indonesia ditambah dengan ceramah seperti ini. Tambah dengan ceramah. Tapi boleh-boleh saja. Ya, karena hukum Islam itu yang penting dia masuk di dalam koridor hukum syariat Islam. Ya, hal yang dibolehkan. Jadi kalau ada yang mau ikut salatnya Nabi, tengah malam dan jangan salat jangan salat sendiri. Nah, berarti saat ini umat ini tidak ada yang sama salatnya Nabi, kecuali yang salat sendiri. Tetapi disyariatkan di dalam Islam. Sepakat jumhur sahabat, ijma'. Kalau ijma' itu semua sepakat bahwa seperti inilah disyariatkan dalam Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yaitu yang dilakukan oleh Umar adalah diawalkan salat tarawih. Begitu selesai salat Isya, salat tarawih langsung. Kemudian ditambah, dikurangi bacaannya pendek-pendek saja, jumlah rakaatnya yang banyak. Pada yang dikerjakan Nabi adalah 8 rakaat, tapi menjalan sungguh baru selesai. Nah, itu. Jadi apa yang tertutupi dengan ini? Tertutupi adalah malam. Malam itu harus dimanfaatkan banyak. Caranya orang di belakang pada zaman Umar adalah menggunakan malam tetapi kasih banyak rakaatnya. Sama-sama juga namanya qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini hadisnya riwayatnya Bukhari kelas 1. Baik. Saya akan bacakan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Ya. Imam Malik Sahihul Muwatta itu mengatakan, ini Imam Malik lahir 93 Hijriah dan wafat 179 Hijriah. Dan dia adalah imam yang pertama yang memiliki buku hadis namanya Al-Muwatta, dan itu yang dihafal Imam Syafi'i dan Imam Bukhari, termasuk Imam Bukhari. Itu yang dihafal dulu. Itu imam pertama buat buku hadis. Ya, apa yang dikatakan? Pada zaman saya, ya, saya baca ya. Ila annaha qala dhahaba Imam Malik ila annaha 46 adad witr, ya. Kama nakalahu al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fath wa qala hadza mashhur jumhur an. Ini sekedar menegaskan dalil. Imam Malik mengatakan, saya mendapatkan di kota Madinah secara turun-temurun
36 rakaat salat ditambah 3 witir turun temurun dari zaman Nabi terus di kota Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, ya, sini. Hakaza adrakna an-nasa di Makkah yusalluna 20 raka'atan. Pada zaman saya, aku mendapatkan penduduk Makkah salat 20 rakaat. Witir ditambah 3. Ya. Jadi bagaimana menyimpulkan ini? Jadi ternyata apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Adalah kita mendirikan malam. Ada pun jumlah rakaat sepakat seluruh ulama di sini dikatakan bahwa tidak ada batasannya. Tetapi yang menjadi sunnah disepakati adalah 20 rakaat dan 8 rakaat. 8 rakaat boleh, ya, silakan dikerjakan. Kemudian yang melakukan salat secara berjamaah di masjid itu adalah atas perintah Umar bin Khattab. Nabi tidak pernah memerintahkan salat tarawih secara berjamaah. Ada hadisnya, silakan bawa hadisnya kalau ada yang tahu. Ya, tidak ada hadisnya. Yang ada adalah Umar bin Khattab. Itu sejarah pertama pada zaman Umar. Tetapi seluruh sahabat yang murid-muridnya termasuk Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, semua yang pokok-pokok hebat semua masih tidur. Kenapa? Karena kualitas yang dimiliki di sini. Oleh karena itu, sekarang kita melakukan salat tarawih bersama. Ya, penting keikhlasannya. 8 rakaat kita kerjakan, dipimpin oleh imam, hanya sedikit. Kenapa? Karena bukan tengah malam kita kerjakan. Mengangkat sedikit. Ya. Kemudian bacaannya pendek. Ya. Ya. Kalau mau lanjutkan di rumah silakan. Witir itu adalah 13, 11, kemudian turun menjadi 9, 7, 5, 3, 1. Itu bisa dikerjakan. Ada yang mengungkapkan hadis bahwa Aisyah meriwayatkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Rasul tidak pernah menambah rakaat salat di bulan suci Ramadan ataupun di luarnya selain 11 rakaat. Artinya 3 witir tambah 8. Nah, ini ada yang menerangkan bahwa ini adalah salat tarawih. Ternyata setelah diteliti bukan. Yang dimaksud di sini adalah salat witir. Bahwa salat witir itu di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan biasanya 11 rakaat. Itu salat witir dikatakan ini. Karena di luar bulan Ramadan tidak ada. Ya, ini menurut para ahli hadis. Karena di sini dikatakan yang ada di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan hanya witir. Kalau salat tarawih tidak ada di luar bulan Ramadan. Kan hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah menambah 11 baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan itu 11. Nah, yang ada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan harus salat witir. Kalau salat tarawih tidak ada di luar bulan Ramadan. Jadi itu para hadis. Jadi kesimpulannya begini. Ini sebagai edukasi pada kita semua termasuk diri saya sendiri bahwa yang Ramadan adalah kesimpulan para ulama tidak ada batasnya kalau salatnya, kalau salat tarawihnya. Tetapi kalau mau menjalankan sunnah sesuai dengan syariat Islam, kita ingin menjadi sahabat. Ya, sejak zaman Umar bin Khattab sampai sekarang ini. Jadi ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, tetapi bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di akhir malam. Kalau mau afdalnya di akhir malam, tetapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Kalau ingin mendapatkan pahala jamaah bisa gabung di masjid. Nah, ini seperti ini sejarahnya. Jadi kompetisi di bulan suci Ramadan adalah terbuka untuk semuanya. Jangan lagi di antara kita ada yang mengatakan bahwa saya sama salatnya Nabi, kalian yang 20 tidak sama. Ya, jangan ada yang mengatakan lagi bahwa kami yang 20 ini yang benar, yang 8 semuanya betul. Kalau hadis-hadisnya ada dan riwayatnya sudah seperti itu. Dan itu sudah tercatat selama kurun lebih 14 saat ini. Saya kira ini yang saya sampaikan. Marilah kita berniat di bulan suci, di awal bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan kebaikan Ramadan.
Dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah dapat menyampaikan kita pada derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang banyak berikutnya pun kita akan dapatkan لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي